Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 25 Februari tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak bab 2 ayat 1 sampai 11. Anakku, jika engkau mau mengabdi kepada Tuhan, bersiap sedialah menghadapi pencobaan. Tabahkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan gelisah pada waktu malang. Berpautlah kepada Tuhan, jangan berpaling daripadanya, supaya engkau dijunjung tinggi pada akhir hidupmu. Terimalah saja apapun yang menimpa dirimu, dan hendaklah sabar dalam segala perubahan kehinaanmu. Sebab emas diuji dalam api, tetapi orang yang dikasihi Tuhan diuji dalam kancah penghinaan. Percayalah pada Tuhan, maka Ia pun menghiraukan dikau. Ratakanlah jalanmu dan berharaplah kepadanya. Kalian yang takut akan Tuhan, nantikanlah belas kasihan-Nya dan jangan menyimpang, supaya kalian jangan terjatuh. Kalian yang takut akan Tuhan, percayalah padanya, niscaya kalian tidak akan kehilangan ganjaran. Kalian yang takut akan Tuhan, harapkanlah yang baik, sukacita kekal dan belas kasihan. Ingatlah akan angkatan yang sudah-sudah dan perhatikanlah, pernahkah Tuhan mengecewakan orang yang berharap kepadanya? Pernahkah Tuhan meninggalkan orang yang tekun bertakwa? Pernahkah Tuhan tidak menghiraukan orang yang berseru kepadanya? Sungguh, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ia mengampuni dosa dan menyelamatkan di waktu kemalangan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab Ia mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus.
Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya." Yesus lalu memanggil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah anak kecil, gambaran kesederhanaan. Menjadi yang terbesar, menjadi pemimpin yang mempunyai kedudukan, pengaruh dan kuasa, sepertinya dirindukan banyak orang. Itu bukanlah suatu yang salah. Itu menjadi salah ketika pengaruh, kedudukan dan kuasa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kesenangan diri. Kedudukan, kuasa dan pengaruh selalu menggiurkan dan menggoda untuk disalahgunakan. Itulah yang sering terjadi karena manusia terlalu egois, ingin dihargai, ingin dipuji, ingin diperhatikan, dan ingin kelihatan bermartabat serta berharga diri tinggi. Yesus mengajarkan para murid-Nya tentang siapa yang terbesar dengan mengambil simbol anak kecil. Ia mengambil anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu memeluk anak itu. Ini adalah tindakan simbolis yang dipakai Yesus untuk mengajar para murid-Nya. Menjadi pemimpin hendaklah menjadi seperti seorang anak kecil. Kekuatan pengaruhnya ada dalam kesederhanaan dan kepolosannya bertindak tanpa maksud tersembunyi untuk kepentingan diri sendiri. Menjadi pemimpin hendaknya seperti anak kecil, berani membiarkan diri dituntun, sekaligus berani menyerahkan atau menggantungkan diri pada kekuatan dari orang yang lebih besar, menggantungkan diri pada kekuatan Allah yang menyertai. Menjadi pemimpin hendaknya seperti anak kecil yang rela melakukan apa saja, bahkan hal sekecil apapun, saat diminta, dan berani bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Menempatkan anak kecil di posisi tengah menjadi simbol bahwa setiap kita, setiap pemimpin harus berani mengambil jarak dengan pengaruh dan kuasa
yang mau mementingkan diri sendiri, berada di tengah menunjukkan situasi netral tanpa memihak. Saudara-saudari terkasih, demikianlah Yesus mengajarkan para murid bahwa hidup hendaknya dijalani dengan sederhana. Apapun tugas, peran, dan perutusan kita, itu semua baik adanya. Semangat yang mendorong kita untuk melakukan pekerjaan itu menentukan siapa kita sesungguhnya sebagai seorang pemimpin. Kekuatan seorang pemimpin terletak pada kerendahan hatinya, seperti jiwa seorang anak kecil. Kesederhanaan dan keteladanan adalah kekuatan besar yang mampu mempengaruhi dan menginspirasi banyak orang untuk berani melakukan sesuatu yang baik dan benar seturut kehendak Allah. Sudahkah kita menjadi sederhana dan rendah hati sebagai seorang pemimpin? Pemimpin adalah pelayan. Layanilah Tuhan dengan sukacita, dan Dia akan menambahkan kepadamu rahmat yang engkau butuhkan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.